Semandu. Halo Sobat Semandu. Apa kabarnya nih? Podcast yang paling ditunggu-tunggu kembali hadir lagi hari ini. Podcast Kasih Semandu kali ini hadir dengan episode spesial bertajuk Ganti Shift Estafet Kepemimpinan OSIS. Sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan saya membawakan satu buah pantun. Ubur-ubur ikan lele, OSIS Semandu keren le. Jadi di sini saya sudah bersama kakak-kakak OSIS dari periode 2024-2025 dan kakak-kakak OSIS terpilih dari periode 2025-2026. Nah teman-teman, sekarang saya akan mempersilakan kakak-kakak OSIS dari periode 2024-2025 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Trisila Putri Balur, sering dipanggil Tria. Saya merupakan ketua OSIS di periode 2024 dan 2025. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama lengkap saya Giantus Arzono, biasa dipanggil Gian. Saya selaku Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Terima kasih. dan saya Maria Septiani Desekdaru, biasa dipanggil Luse. Saya sekretaris OSIS periode 2024-2025. Kakak OSIS dari periode 2024-2025 yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita geser ke sisi kiri saya. Saya persilahkan kakak-kakak OSIS dari periode 2025-2026 untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Etika Nur Elma, biasa disapa dengan Tika. Saya merupakan ketua OSIS terpilih periode 2025-2026. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Karmelia Agung, biasa disapa Alia. Saya adalah Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 yang terpilih. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Maria Persasi Juanti, biasa dipanggil Sela. Saya selaku Sekretaris OSIS periode 2025-2026. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak OSIS dari periode 2025-2026 yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Oh iya teman-teman, FYI, kakak ketua OSIS dan mantan ketua OSIS kita merupakan anggota dalam tim debat bahasa Inggris SMA Negeri 2 Borong loh. Selanjutnya, mari kita dengar sendiri dari kakak-kakak kita ini. Sekarang saya persilakan untuk kakak Tria untuk memberikan satu patah kata. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya merupakan salah satu anggota kelas public speaking dari SMA Negeri 2 Borong. Kelas public speaking itu sendiri merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Borong gitu. Jadi selama 3 tahun saya bergabung di kelas tersebut. Kemudian pada tahun yang sama juga dan pada bulan yang sama kami diberikan kesempatan gitu. Jadi sebelumnya kami juga telah melewati beberapa proses gitu untuk mencapai suatu keberhasilan gitu, bisa dibilang keberhasilan juga saya, karena pada di tahun yang sama dan bulan yang sama kami berhasil menjuarai debat gitu. Yang pertama kami mendapat juara 1 di debat bahasa Inggris kelas 2N Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian juga kami mendapatkan juara 3 di lomba debat bahasa Inggris juga di Unikarteng dalam rangka merayakan hari ulang tahun Unikarteng. Jadi saya juga perwakilan teman-teman kepengurusan OSIS periode 2024-2025 mengucapkan profesiat kepada OSIS terpilih 2025-2026. Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Itu saja dari saya kembalikan kepada kakak Talia. Wow, pengalaman yang sangat menarik dari kakak Tria tadi. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak Tika untuk memberikan sepatah dua kata. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mempercayakan saya untuk menjadi ketua OSIS terpilih SMA Negeri 2 Borong periode 2025-2026. Untuk sebelumnya kakak Tria tadi ceritanya tentang latar belakang ya. Oke. Jadi saya juga mau cerita sedikit bahwa saya juga termasuk dalam ekstrakurikuler public speaking. Public speaking bahasa Inggris juga, yang dimana saya juga sebagai calon pendebat yang akan mewakili SMA Negeri 2 Borong ke depannya bersama tim saya nanti. Oke. Tidak hanya
itu kan katanya public speaking. Jadi kita melatih bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, saya juga kemarin sempat mendapat kesempatan menjadi MC di Kisol untuk merayakan ulang tahun San Pio. Jadi ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi MC di acara festival besar kemarin. Oke, seperti Kakak Tria bilang tadi, semoga OSIS periode 2025-2026 akan bisa melanjutkan semua program yang telah dijalankan oleh Kakak Tria. Oke, itu saja. Saya akan menjadi the next Kakak Tria. Oke, terima kasih untuk beberapa sharing pengalaman dari Kakak Tika. Sekarang kita masuk ke temanya, yaitu ganti shift estafet kepemimpinan OSIS. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Kakak Tria. Kakak Tria, tentu saja selama menjabat sebagai ketua OSIS, pasti ada pahit manisnya gitu toh? Jadi di sini, jadi saya mau tanya sih, apa sih pengalaman terbaiknya selama menjabat sebagai ketua OSIS gitu? Keren ya. Jadi ini hanya tanya pengalaman terbaik, bukan yang buruknya tidak. Kan pahit manisnya. Oke, jadi saya akan menceritakan pengalaman terbaiknya. Jadi tentu saja banyak pengalaman terbaik dan pengalaman berharga yang kami dapat selama kami bergabung di kepengurusan OSIS ini dan juga kami menjabat sebagai OSIS gitu. Jadi yang pertama, pengalaman yang terbaik dan berharga menurut kami itu kami dilatih untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi kami belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara mengatasi suatu masalah, dan bagaimana cara bekerja dengan beberapa karakter orang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi kami juga di dalam tim kepengurusan OSIS ini menjalin kerjasama yang kuat gitu. Jadi kami bekerja bersama, kami belajar bersama, di mana itu meningkatkan tali persahabatan kami gitu. Itu juga menunjukkan sikap semangat gitu, saling kasih semangat, saling kasih support gitu. Kemudian kami juga suatu kebanggaan bagi kami bisa memberikan yang terbaik bagi sekolah gitu. Ketika guru memberikan kami tanggung jawab untuk menghandle seperti suatu kegiatan ataupun acara, itu ketika kegiatannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi itu merupakan kepuasan gitu bagi kami sebagai kepengurusan OSIS. Jadi itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kakak Gian dengan Kakak Dulce. Oke, terima kasih sedikit ada tambahan dari saya untuk pengalaman baiknya selama menjabat sebagai OSIS dan dari pengurus OSIS, kepengurusan OSIS di SMA Negeri Daborong, yang dimana ketika sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah mempercayakan kami semua untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diselenggarakan di sekolah selama kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana kami sebagai kepengurusan OSIS diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru untuk menangani bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan tersebut, yang dimana kami menjadi panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin ada dari Kakak Dulce. Oke, seperti yang kita sudah dengar penyampaian dari Kakak Tria dan Kakak Gian, pengalaman yang sangat baik di OSIS ini adalah seperti kalau saya sendiri nih, kalau saya sendiri itu kan OSIS itu kan melatih menjadi seorang pemimpin. Betul. Itu kan sudah pasti. Sudah pasti. Bukan berarti kita itu bukan ketua OSISnya, tapi kita sudah terlibat di dalam OSIS, artinya kita jadi seorang pemimpin. Sekarang kan kita lihat OSIS ini bagaimana dia cara bekerjanya, kerja di dalam sekolah itu bagaimana. Nah, OSIS itu kan punya seperti dia itu tangan kedua dari guru-guru. Artinya OSIS harus bisa memperintahi dirinya sendiri dibandingkan dia perintah orang lain. Kalau dia tidak bisa menghandle dirinya sendiri, bagaimana dia? Itu salah satu, bukan hanya pengalaman yang membuat saya juga termotivasi ya. Artinya mendorong saya untuk bisa lebih bertanggung jawab. Pengalaman itu yang membuat saya, ternyata jadi OSIS itu bukan hanya OSIS saja ya, bukan hanya namanya saja, tapi pengalaman-pengalaman tersebut mendorong kita untuk bagaimana kita bertanggung
jawab, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, kompak dalam tim, atau tidak perlu harus kayak satu yang lain harus baku ikut gitu kan. Maksudnya mengharapkan satu sama lain itu kan tidak perlu ya, namanya kita itu dalam satu tim yang harus kompak gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Tia tadi, Tia kan adalah seorang pemimpin. Nah, bagaimana kami sebagai anggotanya itu mengikuti apa yang disampaikan? Nah, kita kan dalam suatu struktur OSIS itu kan harus terstruktur lah ya. Bagaimana pemimpinnya, bagaimana anggotanya, gitu. Jadi tidak boleh begini, mentang-mentang dia ketuanya, jadinya dia seolah-olah dia sombong, dia hanya perintah tahu perintah saja. Dan kita yang urus kan itu tidak baik, tidak baik kalau di dalam suatu organisasi tidak baik. Jadi menurut saya pengalaman yang baik ya itu termotivasi buat diri sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Pengalaman yang sangat menarik dari kakak-kakak OSIS periode 2024-2025 ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi pengalamannya. Aku punya pertanyaan nih. Pas sebelum kakak menjabat sebagai ketua OSIS, pasti ada visi dan misinya masing-masing loh kakak. Nah, saya di sini mau tanya, apakah sudah semua dari visi misinya kakak itu terrealisasikan selama kakak punya masa pengurusan? Iya, oke, baik. Terkadang tidak semua visi misi yang dibuat itu dapat direalisasikan atau tidak selamanya sesuai rencana gitu. Itu juga dipengaruhi oleh faktor seperti keterbatasan waktu, sumber daya ataupun tantangan yang dihadapi pada saat proses. Tetapi sejauh ini banyak kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan juga kami selalu mengukur sejauh mana kemajuan kami. Dan setiap apa yang akan dipelajari itu dijadikan pengalaman untuk selanjutnya. Itu saja dari saya, selanjutnya dari Kakak Gian. Oke, terima kasih seperti yang disampaikan oleh Kakak Tria tadi, yang dimana kami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan segala visi misi yang sudah dipaparkan kemarin. Tapi harapan saya kedepannya semoga apa yang kami belum direalisasikan oleh kami kemarin, harapannya semoga di OSIS periode 2025-2026 bisa terrealisasikan semua. Itu dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Kedose. Setelah apa yang mereka sampaikan, itu nyata adanya. Artinya bagaimana visi misi itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti apa ya, kita itu mendorong visi misi itu seperti mendorong kita bagaimana kita bisa bertanggung jawab lagi ketika kita diberikan tanggung jawab yang lebih dari itu. Itu kita ibaratkan saja ya program itu, visi misi itu. Nah, harapannya kedepannya apa yang sudah direncanakan seperti program OSIS dari ketua OSIS terpilih dengan jajarannya harus mampu lebih bertanggung jawab juga terhadap program tersebut. Nah, itu bukan menjadi keterbatasannya, tapi bagaimana kita membagi waktu untuk bisa itu program-program OSIS itu atau visi misinya terjalankan dengan baik begitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan lagi tadi oleh ketua OSIS, keterbatasan waktu. Nah, mungkin karena kita ini kan sibuk juga di sekolahnya. Seperti kalian kan sibuk tugas, pastilah ya. Pasti alasannya gini, kami kan banyak tugas nih, tidak mungkin kami harus melepas tugas demi urus OSIS. Tapi di sela-sela itu kan kita juga harus bagaimana cara kita ya membagi waktunya tersebut. Nah, mengenai visi dan misi itu kan seperti apa ya, bisa tidak bisa iya. Itu maksudnya. Bagaimana kita mengiyahkan, bagaimana kita tidak mengiyahkan. Tapi harus juga lah ya. Ada yang wajib, ada yang tidak gitu. Seperti kayak program kemarin itu kami punya di bagian kewirausahaan. Nah, mereka kan ada jual-jualan gitu. Itu kan tidak gampang ya, maksudnya waktunya untuk masak, terus timnya juga belum lagi ini. Ya, seperti itulah ya. Tapi itu kan salah satu visi misi. Itu kan contoh dari mengiyahkan dan tidak mengiyahkan gitu. Itu maksudnya. Artinya kita harus punya tanggung jawab saja, tergantung dari waktunya kita untuk menjalankan visi misi tersebut. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Kamu menambahkan? Jadi biasanya kalau OSIS itu kan terhitung masa jabatannya hanya 1
menurut aku. Iya. Jadi keterbatasan waktu yang dimaksud juga. Jadi kami itu menjabat hanya 8 bulan. Jadi semua visi misi yang kami buat belum sepenuhnya gitu terrealisasikan. Oke, itu saja Kakak Talia. Saya kembalikan. Terima kasih kakak. Ternyata ada berbagai tantangan juga yang dihadapi oleh kakak-kakak OSIS dari periode lama yang membuat mereka belum semua dari visi-visi mereka itu terrealisasikan. Kita dan kami sebagai warga sekolah tidak semata-mata memberikan semua tanggung jawab kepada kakak-kakak OSIS saja. Kami juga harus membantu mereka untuk merealisasikan visi-visi mereka. Oke teman-teman, sekarang saya next ke pertanyaan selanjutnya untuk Kakak Tika. Kakak Tika, mungkin ada program kerja dari kakak-kakak OSIS lama yang mau Kakak Tika lanjutkan atau mau Kakak Tika kembangkan? Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi seperti kakak Talia bilang tadi, apa saja program yang mau saya lanjutkan ke depannya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa saya ini adalah anggota OSIS kepengurusan lama periode 2024-2025. Nah, untuk baju yang kami pakai ini baju OSIS periode tahun lalu. Kami punya masih di jalan, belum sampai. Jadi sementara kami pakai ini dulu. Nah, setelah saya melihat bagaimana Kakak Tria menjadi ketua OSIS tahun lalu, saya rasa Kakak Tria itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Karena memang luar biasa bagaimana dia mengkoordinir semua teman-teman dari divisi per divisi. Itu saya luar biasa sekali. Jadi Karena emosi juga sih. iya, banget mungkin banyak emosinya. Nah, jadi saya menanamkan dalam diri saya itu, bagaimana supaya saya bisa jadi kayak Kakak Tria? Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin seperti Kakak Tria? Nah, baru-baru ini saya kan sudah dilantik sebagai menjadi ketua OSIS terpilih periode 2025-2026. Saya memilih dan memilah apa saja program kerja Kakak Tria kemarin yang bermanfaat. Ya, agar saya bisa mengembangkan ke depannya dan menginovasikan menjadi lebih baik dan menjadi yang lebih terbaru. Oke, keren. Tak hanya itu juga banyak sekali kan sudah Kakak Tria cerita tadi banyak sekali yang belum terrealisasikan. Jadi kami dari OSIS periode 2025-2026 mau merealisasikan apa yang belum Kakak Tria mereka lanjutkan kemarin. Iya, seperti salah satu program dari divisi olahraga yaitu di mana pada saat OSIS periode 2024 dan 2025 ada salah satu program yang dilaksanakan yaitu mengadakan lomba olahraga antar sekolah atau lomba persahabatan. Iya, Liga Pelajar. Jadi program tersebut akan kami lanjutkan dan akan kami buat sedikit perubahan yang dimana agar bisa menambah perubahan baru atau terlihat sedikit berbeda dari yang sudah dirancangkan oleh OSIS dari Iya. Nah, jadi bukan hanya itu, karena kami juga sebagai pengurus utama pasti akan merealisasikan apa saja yang harus kami kerjakan nanti. Nah, kami juga memiliki sekretaris yang pasti sudah mendata semua apa saja visi misi dan program yang akan kami lakukan. Jadi kami ini memiliki banyak sekali program. Iya. Nah, tentu dari setiap divisi itu pasti masing-masing itu memiliki program-program. Nah, saya ambil salah satu contohnya yaitu misalnya kalau di bidang kewirausahaan seperti yang OSIS sebelumnya telah jalankan, misalnya setiap kali ada acara, kegiatan, misalnya ada kayak lomba olahraga nanti yang akan diselenggarakan. Nah, di situ nanti divisi bagian kewirausahaan akan bergerak untuk berperan untuk membuat sebuah bisa dibilang bazar dan di situ juga melatih kemampuan teman-teman yang di divisi kewirausahaan bagaimana membuat makanan-makanan yang akan menarik peminat untuk membeli makanan tersebut. Kami memang dari OSIS kami ini berusaha untuk menjadi sebaik dan seperfect kakak mereka. Yang menutupi kelebihan dan kekurangan. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Jadi saya rasa itu saja dari kami. Program kedepannya pasti kami akan menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih untuk
sharing dari kakak-kakak sekalian, saya juga di sini mau bertanya, menurut kakak-kakak, bagaimana pendapatnya kakak mengenai kita punya tema hari ini? Tema kita yaitu ganti shift estafet kepemimpinan OSIS. Oke, Gitu. ini Mungkin siapa ada yang mau sharing pertama gitu. ini? Berapa? Kali ini dari adikku. Oke, jadi menurut saya ini relevan sekali dia punya tema ini. Iya. Karena ganti shift, berarti ada pertukaran shift antara OSIS lama dengan Iya, OSIS OSIS baru. baru. Nah, ini berarti kita bisa melihat bagaimana perubahan kedepannya nanti dari OSIS lama ke OSIS baru baru. berikutnya. Mungkin kakak mereka ada yang mau apa tentang Menurut saya sih tema yang ditentukan pada hari itu juga sangat menarik Iya. karena estafet gitu, Iya. membawa perubahan untuk berubah menjadi lebih baik. Iya. Oke. Tapi tidak untuk kepentingan kami tidak baik gitu. Iya. Kan jurusan apa yang baik? Iya. Nah, setelah mendengar beberapa sharing dari kakak-kakak sekalian, at the end pasti kita semua punya harapan. Jadi mungkin ada harapan dari kakak-kakak OSIS terbaru atau OSIS lama untuk kedepannya. Harapan atau pesan yang ingin disampaikan gitu. Oke. Jadi saya yang Iya, datang ya. iya. Dari saya harapan dan pesannya dari saya sendiri sih tidak terlalu banyak gitu. Jadi harapannya bagi OSIS terpilih OSIS periode 2025-2026 dapat melanjutkan program dari OSIS kami yang belum terrealisasikan Iya. gitu. Dan juga harapannya dapat memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu guru, bagi siswa-siswi teman-teman, dan juga khususnya memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri 2 ini. Oke. Kemudian pesannya juga tetap menjaga kekompakan gitu apabila ada menghandle suatu kegiatan atau suatu acara itu perlunya kerjasama yang kuat gitu. Persaat tali persaudaraan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Iya. Oke. Itu saja dari saya. Oke, dari saya pesan dan kesannya seperti yang sudah disampaikan oleh teman Tria tadi, beberapa harapan dan pesannya dari harapan dari saya. Semoga OSIS 2025-2026 ini semoga tetap jaya selalu, jaga kekompakan. Ketika menjalankan sebuah kegiatan, jangan hanya saling mengharapkan satu sama lain, tetapi bagaimana cara merangkul untuk bekerja sama untuk lebih mencapai kelancaran kegiatan tersebut. Dari pesan dari saya, tetap jaga kekompakan. Lalu yang kedua, tetap jaya selalu OSIS periode 2025-2026. Dari kakak Tika, mungkin ada pesan atau harapannya? Oke, jadi sebelumnya saya mau menjadi ketua OSIS ini karena terkesan sekali dengan kepemimpinan kakaknya. Jadi mau jadi kakak Saya emang terkesan itu dengan kakak Tria, makanya mau jadi ketua OSIS. Nah, bukan hanya itu, saya juga menanamkan moto dalam diri saya, apa yang dititipkan, apa yang diteruskan. Nah, apa yang dititipkan kakak Tria kemarin yang belum terrealisasikan sama sekali, akan saya buat dan akan saya teruskan ke depannya nanti. Saya akan menjadi ketua OSIS yang akan memimpin teman-teman semua, akan mengkoordinir teman-teman semua untuk selalu menjaga kekompakan seperti kakak-kakak mereka bilang tadi, selalu merangkul semua teman-teman dan menjadi OSIS Mandu Dua Borong yang jaya selalu. Oke. Dan kami juga pastikan kami bisa menjalankan tugas-tugas dan program-program yang dititipkan oleh OSIS 2024 dan 2025. Dan juga kami akan memberikan versi yang lebih baik untuk program-program tersebut. Nanti versi dari OSIS 2024 ini tidak baik ya? Ya, karena kita kan nggak bilang baiknya. Nah, setelah mendengar beberapa sharing dari kakak-kakak sekalian, at the end pasti kita semua punya harapan. Jadi mungkin ada harapan dari kakak-kakak OSIS terbaru atau OSIS lama untuk kedepannya. Harapan atau pesan yang ingin disampaikan gitu. Oke. Jadi saya yang datang ya. Dari saya harapan dan pesannya dari saya sendiri sih tidak terlalu banyak gitu. Jadi harapannya bagi OSIS terpilih OSIS periode 2025-2026 dapat melanjutkan program dari OSIS kami yang belum terrealisasikan gitu. Dan juga harapannya dapat memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu guru, bagi siswa-siswi teman-teman, dan juga khususnya memberikan yang terbaik
bagi SMA Negeri 2 Borong ini. Oke. Kemudian pesannya juga tetap menjaga kekompakan gitu apabila ada menghandle suatu kegiatan atau suatu acara itu perlunya kerjasama yang kuat gitu. Persaat tali persaudaraan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oke. Itu saja dari saya. Oke, dari saya pesan dan kesannya seperti yang sudah disampaikan oleh teman Tria tadi, beberapa harapan dan pesannya dari harapan dari saya. Semoga OSIS 2025-2026 ini semoga tetap jaya selalu, jaga kekompakan. Ketika menjalankan sebuah kegiatan, jangan hanya saling mengharapkan satu sama lain, tetapi bagaimana cara merangkul untuk bekerja sama untuk lebih mencapai kelancaran kegiatan tersebut. Dari pesan dari saya, tetap jaga kekompakan. Lalu yang kedua, tetap jaya selalu OSIS periode 2025-2026. Dari Kak Tika, mungkin ada pesan atau harapannya? Oke, jadi sebelumnya saya mau menjadi ketua OSIS ini karena terkesan sekali dengan kepemimpinan kakaknya. Jadi mau kakak Saya emang terkesan itu dengan kakak Tria, makanya mau jadi ketua OSIS. Nah, bukan hanya itu, saya juga menanamkan moto dalam diri saya, apa yang dititipkan, apa yang diteruskan. Nah, apa yang dititipkan kakak Tria kemarin yang belum terrealisasikan sama sekali, akan saya buat dan akan saya teruskan ke depannya nanti. Nah, setelah mendengar pesan dan harapan dari kakak-kakak sekalian, dari sini saya ingin mengajak kita semua untuk bekerja sama, bukan hanya mengandalkan kakak-kakak OSIS saja untuk merealisasikan visi dan misi mereka, sedangkan kita sendiri tinggal diam begitu. Jadi kita juga harus bekerja sama, membantu mereka untuk merealisasikan visi dan misinya. Itu saja podcast kami hari ini. Saya Talia Monelo, pamit undur diri. Podcast Kasih Semandu Borong, Paling bervokal.